Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-25 dan 26 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini, kata fans atau penggemar dan kata pengikut atau follower sudah tidak asing di telinga kita. Dua kata ini populer karena media sosial yang kita gunakan sering memunculkan di layar HP kita. Dua kata ini tentunya memiliki definisi yang berbeda yang mempengaruhi manusia. Fans atau penggemar adalah orang yang kagum terhadap sesuatu seperti klub bola atau artis, namun tidak memiliki keterlibatan dan komitmen yang mendalam untuk menentukan yang digemarinya. Sedangkan pengikut atau follower adalah seseorang yang kagum, tertarik, terlibat, rela berkorban dan memiliki komitmen yang dalam terhadap sesuatu atau seseorang. Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita adalah fans Kristus atau pengikut Kristus? Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36 menceritakan bagaimana orang-orang non-Yahudi ingin menemui Yesus melewati muridnya yang bernama Filipus dan kemudian bersama dengan Andreas menemui Yesus. Lalu Yesus memberikan 3 pengajaran penting yang boleh diberikan kepada para murid dan kita saat ini. Pertama, mengutamakan Tuhan dari apapun. Yesus berkata bahwa waktunya tidak lama lagi ia akan menderita dan mati di atas kayu salib sebagai korban menebus dosa. Lalu ia berkata, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan kekal. Yesus mengajarkan supaya kita seperti Dia yang rela mengorbankan apapun, bahkan nyawanya, untuk mengutamakan Tuhan. Karena hidup kita adalah sementara di dunia ini, namun hidup kita ketika melekat pada Tuhan maka akan mendapatkan kehidupan kekal. Kedua, melayaninya dengan sungguh. Menjadi pengikut Yesus yang sejati tidak hanya duduk diam di rumah Tuhan atau hanya sekedar berdoa. Yesus mengajarkan supaya setiap umatnya mau melayaninya dan sesama di dalam kehidupannya, sehingga keterlibatannya membuat kasih antara Yesus dan pengikutnya dapat dirasakan dan semakin erat. Dan yang ketiga, hidup dalam terang. Pengikut Kristus yang sejati adalah seseorang yang mau melakukan apa yang Yesus teladankan bagi kehidupannya. Ia memegang teguh apa yang diperintahkannya sehingga ia menunjukkan Kristus kepada semua orang. Maka dari itu, marilah kita bukan menjadi penggemar, namun menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang dimana kelak kita boleh dipermuliakan seperti Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami belajar bersama, biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang sejati, dengan mau mengutamakan dan memprioritaskan Engkau, mau melayani dengan kemampuan yang diberi, dan mau hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat dan mendapat hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.